Oke guys, jadi sekarang aku pengen memperlihatkan isi portal klienku. Di sini aku contoh project interior aja ya. Sebenarnya, projeknya sama aja antara interior sama eksterior, paling ada modifikasi dikit karena kan kadang beda tahapan ya atau dokumen-dokumen yang ada dalam eksterior dan interior itu beda. Jadi, nanti bisa teman-teman sesuaikan. Tapi di sini aku khusus ngomong soal interior aja ya. Oke, kita langsung aja. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, di sini kan ada tertulis Mister X, garis datar interior kamar tidur. Nah, ini maksudnya adalah portal klien ini dikhususkan untuk si Mister X, klien atas nama Mister X, dan nama projeknya adalah interior kamar tidur, kayak gitu. Nah, ini bisa teman-teman edit ya, kalau misalkan namanya misalkan Adi, ya udah Mister Adi gitu. Nama projeknya apa, itu terserah bebas banget ya, mau pakai mister atau tuan atau bapak, ibu, itu terserah bebas banget. Nah, ini bisa diedit. Kemudian, di bawah sini ada nama nama klien ya, nama klien itu dari ya ini, Mister X tadi ya, ini contoh aja. Kemudian ada nama proyek ya, misalkan proyeknya interior kamar tidur 3 kali 4 meter. Kemudian di sini ada property client invited. Ini maksudnya apa? Kalau misalkan klien kalian udah dapat link portal ini dan dia udah bisa ngakses, itu artinya kan klien udah ter-invite tuh, klien udah bisa mengakses. Nah, artinya ini tinggal kita centangin aja. Nah, kayak gitu ya. Gitu. Kalau misalkan belum, ya udah jangan centang, kayak gitu ya. Karena kalau default-nya ini sebenarnya nggak dicentang, tapi kalau misalkan kliennya udah bisa dapat aksesnya, ya udah dicentang aja. Dan yang melakukan ini itu hanya desainer ya, yang bisa otak-atik portal ini cuman desainer. Jadi, si klien itu hanya dapat akses view-nya aja. Jadi dia nggak bakal bisa akses apapun, jadi dia cuman mode view aja dan yang bisa mengakses semuanya, mengubah-ubah settingan atau apapun itu cuman, hak milik desainer, kayak gitu. Sama juga untuk kontrak sign, kalau misalkan dokumen kontraknya udah ditandatangani sama si klien, itu boleh dicentang, kalau belum jangan dicentang ya. Jadi di sini kita bisa tahu nih, untuk klien bisa mengakses, portal ini, harus ada kriteria ini, gitu ya. Terus untuk statusnya, kalau misalkan projeknya belum mulai, bisa dipilih not start date, ini secara default ya dari not start date, tapi kalau misalkan dia lagi progress, lagi pembahasan apa semua segala macam, itu bisa diubah jadi in progress dan sekali lagi yang ngubah ini adalah desainer ya. Terus kalau misalkan projeknya udah selesai, filenya udah di klien dan klien juga udah isi form feedback, sisa diubah jadi done, ya. Tapi kalau misalkan belum, ya di in progress aja kalau misalkan kliennya udah ter-invite dan kontrak ditandatangani. Nah, untuk link portal ini, nanti untuk halaman portal ini kan nanti akan kita convert dalam bentuk, apa ya, bukan convert, apa ya istilahnya, pasti kan ada link webnya tuh, ada link webnya. Kalau kita pakai link web bawaan dari Notion-nya itu kan kepanjangan banget dan apalagi kita ini fitur free ya, bukan yang berbayar. Jadi untuk link portal ini kita bakal masuk ke website yang memperpendek, eee, link dan itu nanti kalau kita udah dapat link versi pendeknya itu kita masukin ke sini. Kita masukin ke sini dan itu link itu bisa kita kasih ke klien biar kliennya akses link tersebut, kayak gitu ya. Untuk cara bikin link portalnya nanti mungkin aku tulisin di dokumen aja, nggak usah aku jelasin di sini, tapi intinya link ini bakal yang akan terus diakses sama si klien, gitu. Anggaplah ini contoh aja ya, www.google.com, ini contoh aja, kayak gitu, ya. Jadi setiap klien klik link ini, dia bakal masuk ke halaman portal utama ini, kayak gitu. Nah, terus masuk yang ke bagian bawahnya, di sini di sebelah kiri ada bagian navigasi, terus di bagian kanan itu ada semacam tulisan ya untuk welcome klien, terus ada jam, studio kita, untuk kontak studio kita ya, kayak gitu. Ini bisa diedit, silahkan teman-teman, berkreasi sendiri, ini mau diapain, nama welcoming-nya juga bisa diedit ya. Untuk menu-menu navigasi ini nanti aku bahas, tapi, setelah ini ya, aku bahas yang menu navigasi ini setelah kita bahas yang di bawah-bawah ini dulu, oke? Nah, kita lanjut. Nah, di section Our Journey ini, itu tuh adalah step-step yang bakal, kita hadapi
ketika melaksanakan project interior ini sampai selesai gitu ya. Karena kita memang basic-nya freelancer yang kebanyakan cuman modal desain aja ya, nggak sampai build. Karena aku kan memang nggak ada jasa build ya. Aku kan cuman jasa desain aja dan ini memang peruntukannya untuk freelancer yang hanya, peruntukannya itu untuk jasa desain aja. Jasa desainnya tuh untuk jasa desain yang disediakan itu hanya untuk desain tok, nggak ada build-nya. Nah, bisa pakai portal ini. Nah, ya jadi step pertama itu kalau dari aku ya, jadi kan ini ada 6 step ya, 6 step, sorry. Ini ada 6 step, ada pendahuluan, prarancangan, ada tahap mood board, 3D modeling, gambar kerja, sama akhir. Nah, ini kalau mau ditambah stepnya bisa banget, tinggal di-copy aja ya, sesuaikan dengan, kebutuhan teman-teman, tapi kalau di aku cukup 6 aja untuk yang interior. Nah, untuk, section ini mungkin agak jelimet ya kalau dilihat, tapi intinya sebenarnya di setiap section pendahuluan, setiap section prarancangan itu adalah perpanjangan, apa ya, Eee, perpanjangan shortcut dari tabel ini, di bawah ini. Jadi tabel inilah sebenarnya yang paling detail ya, yang detail yang bakal akan sering diakses sama si klien dan yang our journey ini, itu tuh kita akses hanya untuk kalau mau akses file, mau akses, secara cepat ya, misalkan ini, tahap-tahapnya surat penawaran, perjanjian kerjasama ya udah 100% oke, kayak gitu ya. Dokumennya apa aja, karena dokumen di sini kan nggak tertera di sini, nggak tertera di tabel di bawah ini, kayak gitu. Jadi, oke aku langsung, mulai aja ya, kita skip dulu yang our journey, kita masuk dulu ke yang program and deliverables ya. Nah jadi, yang seperti aku bilang tadi, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, 4, 5, dan 6 ya. Di tahap 1 itu ada yang namanya, tahap pendahuluan yang mana keluarannya itu adalah surat penawaran, surat perjanjian kerjasama atau kontrak kerja ya, terus ada invoice untuk DP. Nah di sini, kita bisa ngisi schedule-nya kira-kira untuk, fase desain ini kira-kira kita mau schedule-nya kapan nih, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, atau kalau misalkan dia cuma 1 hari aja dikerjainnya, ya udah untuk tanggal berapa gitu ya pastinya. Kalau surat penawaran kan, mungkin agak butuh waktu, siapa tahu butuh waktu dan perjanjian kerjasamanya juga, cuman 1 waktu aja di tanggal 25, ini anggaplah, penawaran dibuat di tanggal 24 sampai tanggal 25. Nah itu bisa kita submit ya, kita submit terus, untuk reschedule-nya apakah di sini diisi, apakah benar kita menyesuaikan sesuai dengan schedule plan-nya atau enggak. Kalau misalkan nggak sesuai, ya udah kita ubah tanggalnya, tapi kalau sesuai, ya udah disamain aja gitu ya. Terus untuk client status itu maksudnya kalau misalkan si kliennya, sebenarnya dari desainer status dulu ya. Nah desainer status kalau misalkan desainer statusnya udah menyiapkan dokumen untuk di tahap ini, itu done, ditulis aja done ya, done. Tapi kalau misalkan belum, berarti not started ya. Nah di sini progresnya secara otomatis dia langsung, kurang. Nah, 0. Terus kalau misalnya kita ubah ke waiting, misalkan desainernya lagi dalam proses ya, berarti 25%, nanti kalau udah, nah jadi 50%. Nanti setelah itu kita, follow up ke kliennya, kalau misalkan kliennya udah, oke jadi 100%, kayak gitu. Jadi setiap fase desain itu, kita harus memperhatikan progres dari masing-masing sisi nih, ada sisi desainer dengan sisi si klien. Jadi kita tahu nih, terhambatnya fase desain ini itu tuh karena apa? Apakah ada salah di desainernya yang kelamaan, menyiapkan dokumennya, atau dari sisi kliennya yang lama untuk menyetujui kah, atau lama untuk berpikir, desainnya ini deal apa enggak, kayak gitu. Ya di sini kita bisa ketahuan nih siapa nih yang dari 2 side ini yang belum selesai ya, yang belum selesai menyelesaikan tahap desain ini, gitu. BTW sorry ya kalau ngomongku agak belibet. Nah, intinya kayak gini, setelah penawaran, perjanjian kerjasama, invoice, DP, kayak gini ya. Nah terus di sini
Ada namanya tahap 2 ketika ini udah 100% semua, pastikan di surat penawaran ini ada filenya kan yang kita buat, ada file PDF-nya kan. Nah, surat kontrak kerjasama ada file PDF dan invoice juga ada bentuk PDF-nya, kayak gitu. Nah, file PDF-PDF itu jangan, apa ya, jangan cuman disimpan dalam komputer aja, tapi teman-teman masukin di sini, yang Our Journey ini, gitu ya. Kenapa? Biar si klien itu bisa akses, nggak usah lagi dia scroll-scroll chat-chat-nya apa semua yang belum tentu kalau misalkan kita, apa ya, kita komunikasinya panjang lebar itu kan kayak susah banget ya nyari file, dokumen, atau kata-kata apa yang udah kita janjiin ke klien. Nah, itu tuh kita harus masukin ke, setiap tahapan aja. Jadi kalau untuk tahap pendahuluan kan itu ada 3 ya. Ada 3. Nah, 3 dokumen yang akan dihasilkan, ya udah dimasukin ke sini aja, dokumen penawaran dimasukin ke sini. Caranya itu di slash terus file, diketik aja. Nah, di sini diklik aja nanti kita choose filenya, gitu ya. Choose filenya atau kalau enggak dia di Google Drive misalkan kalian, simpan di Google Drive, bisa kok, tinggal di-embed link aja. Klik ini nanti paste file link-nya di sini, gitu ya. Biar bisa diakses sama si klien. Begitupun dokumen kerjasama, bisa di-upload sama bisa di-upload, bisa diakses sama si kliennya juga gitu, invoice DP juga, ya, tuh. Setiap dokumen udah ada posisinya tinggal di-upload aja. Misalkan atau begini, misalkan pas pendahuluan itu kalian nggak cuman ada 3 dokumen aja, butuh yang lebih banyak lagi, ya udah kalian tinggal enter aja, terus masukin nih tahap apa sih, dokumen apa lagi nih, misalkan dokumen, apa ya, misalkan dokumen, XX lah, dokumen XX. Ya udah, tinggal dimasukin aja filenya di sini, kayak gitu. Jadi ini super super fleksibel banget ya, tergantung kebutuhan teman-teman. Tapi kalau dari aku cuman 3 ini aja, ya. Dokumennya ditaruh di sini, terus untuk key milestone-nya itu adalah tahap-tahap yang terjadi di tahap 1. Fase desain yang terjadi di tahap 1 itu tuh ini ya, kita lihat 100%, 100%, 100%, artinya dari pihak si klien sama pihak si desainer ini sudah, sudah selesai untuk, mengerjakan tugasnya ya. Jadi semua 100% dan kalau udah 100% semuanya, teman-teman desainer harus centang ini, komplit, gitu. Jadi dari sisi si klien, dia akan melihat, "Oh, tahap pendahuluan ini kita udah clear nih, udah nggak ada ya lagi nih yang bakal dibahas." Jadi kita bisa beralih ke tahap selanjutnya, kayak gitu. Jadi fokusnya si, klien itu, dia secara sepintas akan melihat our journey, tapi dari si, apa ya, dari si desainer harus melihat dari sisi ini, sisi yang tabel ini, karena sisi tabelnya lebih lengkap, kalau klien cuman lihat sini. Makanya our journey ini aku lebih, memprioritaskan untuk ditempatkan di awal dibandingkan yang tabel-tabel ini, karena tabel ini peruntukannya untuk lebih untuk si siapa, si desainer, kalau yang our journey ini untuk si klien ya. Meskipun sebenarnya si, klien juga bisa melihat ya yang untuk section ini, area ini gitu. Nah, terus untuk yang prarancangan, kalau misalkan udah selesai, nanti kan akan seperti ini nih, ya. Tahap kedua itu adalah brief questionnaire dan meeting for brief. Jadi kalau di aku pribadi, kebanyakan, aku cerita dulu ya ke desainer, kebanyakan itu yang aku lihat dia kebanyakan minta si kliennya itu ngisi brief dulu ya, baru bikinin penawaran dan lain-lain kayak gitu ya. Tapi kalau di aku beda, dia harus DP dulu baru aku kirimin form brief, gitu. Karena apa? Karena kalau menurut aku klien itu di awal ya sepintas konsul biasa aja, dia cuman cerita yang basic-basic aja, tapi untuk yang lebih detail itu harus kita masukin di form brief setelah dia DP. Jadi takutnya nih kenapa nggak brief questionnaire ini aku masukin di paling awal, itu supaya, meminimalisir kliennya nggak, apa ya, meminimalisir kliennya untuk, batal dengan kita gitu loh. Takutnya pas dia udah isi semua, kita udah mempersiapkan segalanya, tahu-tahunya nggak jadi, gitu. Jadi mending, dia udah DP dulu lah minimal, terus baru kita
fokus ke brief-brief detailnya gitu. Nah, di sini udah aku masukin, fase desain brief kuesioner, kemudian meetingnya juga meetingnya ini kalau misalkan pas dia si klien udah isi form brief-nya itu, ada yang kurang jelas atau kalaupun misalkan form brief-nya udah jelas tapi ada beberapa hal yang mau disampaikan si desainer terhadap klien, contoh kayak misalkan si klien pengen desain A, tapi menurut kacamata si desainer ternyata desain desain si desain A ini konsekuensinya kalau diterapkan di ruangan si klien ini bakal begini, ya kayak gitu ya. Pokoknya semua itu akan dibahas di meeting, gitu. Jadi di tahap 2 ini kita hanya fokus di brief klien sama di meeting-in hasil brief tadi. Nah, ini kita jadwalin nih, jadwalin di sini. Jadi dari sisi si klien, dia juga bisa lihat tuh, jadwal-jadwal kapan kita akan melakukan tahap ini, fase desain ini kapan kita mau, lakukan. Jadi udah nggak ada lagi tuh drama-drama, "Kak, kapan ya selesai ya? Kak, kapan ya kira-kira aku bisa lihat hasil desain 3D-nya, Kak? Kapan ya aku bisa lihat hasil renderannya, Kak? Kapan ya bla 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 bla." Yang mana itu akan sangat bikin, desainer mumet sendiri. Jadi mending dari awal kita udah tentuin aja nih, brief kuesioner itu schedule-nya kapan, meeting-nya kapan. Ya dari sini klien tuh bisa lihat, oh ternyata memang untuk di tanggal sekian yang akan selesai itu hanya dokumen ini nih, gitu ya. Dan kalau misalkan pengen mood board tagihnya itu kemungkinan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, kayak gitu. Jadi kliennya udah kebayang, nggak usah, follow up kita terus-terusan. Ya karena udah jelas di schedule-nya. Kecuali memang kita, lambat bergerak dari schedule ya udah konsekuensi. Jadi jangan marah kalau ditagih kliennya karena kan kita udah menyusun schedule nih, schedule buat si klien gitu. Nah di sini tinggal diisi real schedule-nya kalau memang oke, kalau sama aja tinggal di-copy aja ya. Ini di-copy, disamain aja kalau memang sama, tapi kalau beda ya disesuaikan dengan real schedule yang sebenarnya. Ini desainer status udah oke semua, progres otomatis udah 100% ya. Nah, terus dari brief questionnaire ini tentunya ada file lagi kan. Meeting for brief ini ada file lagi. Brief questionnaire ini filenya itu berupa PDF, jadi kan, klien tuh ngisi di form itu kan pasti bakal kita convert ke PDF, begitupun kalau kita meeting pasti kan ada hasil notulen rapat yang akan disepakati oleh, klien dan kitanya gitu. Jadi kalau udah deal nih, udah dibuat versi PDF dari 2 fase desain ini, itu kita masukin lagi tuh, dokumennya di sini, prarancangan. Ada brief questionnaire tinggal diisi aja ya, dimasukin aja filenya, kemudian untuk notulen rapat juga di-upload ya filenya, notulen rapatnya. Ini kan milestone-nya udah kelihatan 100% semua, kalau udah selesai komplit, kayak gitu ya. Nah, terus untuk tahap yang ketiga, kita lanjut ke mood board, meeting, revisi, dan invoice, ya. Ini kurang lebih teman-teman paham lah ya, kita buat mood board, terus kita meeting hasil mood board kita, terus kalau ada revisi kita revisi, terus kalau selesai mood board dan sudah oke, kita bakal keluarin invoice kedua gitu ya. Kalau di aku sendiri sebenarnya aku menerapkan 2 tahap pembayaran sama 3 tahap, tergantung dari deal-deal-an si klien, kalau kliennya pengen 3 tahap, dan ketentuannya emang udah sesuai dari Suryani Studio sendiri, itu aku bikin 3 tahap, tapi kalau dia pengen 2 tahap, ya udah 2 tahap. Jadi ini tergantung lagi ya dari kliennya. Kebetulan di sini aku pakai 3 tahap, jadi setelah mood board dia harus bayar lagi, gitu ya. Ini kita anggap aja, schedule plan sama reschedule-nya sama ya. Di sini, kalau udah oke-oke semua, ini udah otomatis 100%. Dan sekali lagi, hasil dari fase ini, itu kan pasti ada dokumen, ya. Pembuatan mood board otomatis ada filenya, ya, file PDF kah, mau file JPEG kah, PNG kah, pokoknya pasti ada filenya. Meeting juga ada file notulennya. Revisi juga
pasti ada filenya ya. Terus yang invoice kedua pasti ada file PDF-nya. Nah, semua dituangin dalam ini, tahap ketiga mood board ini ya, tahap dokumen ya ada mood board. Mood board ini bisa diisi yang file mood board awal sama file mood board, apa namanya, eee, yang revisi ya, bisa dibikin kayak gini, tuh. Terus notulen rapat ya bisa diisi di sini, ya yang pastinya harus harus disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, invoice-nya juga di sini, invoice kedua. Oke. Nah, setelah itu, kalau emang kayak kayak sorry sorry, kayak milestone-nya udah 100% semua, baik dari sisi desainer, dari sisi klien, di sini kita bisa ngasih centang complete gitu ya, tuh complete. Oke, dari sini kan klien udah bisa ngelihat nih, oh kita udah selesai pendahuluan, sudah selesai tahap prarancangan, udah selesai mood board, sekarang kita masuk ke tahap 3D modeling gitu. Jadi, klien tuh udah nggak yang namanya apa ya, bingung, "Kita tahap apa lagi, Kak?" Kayak gitu-gitu udah nggak akan nanya-nanya seperti itu. Jadi dan untuk, persetujuan kayak material, bahan, apa-apa yang dipakai itu semua akan dijelaskan, didetailkan dalam mood board ya. Jadi kan di situ mood board kita bakal tahu nih cat apa yang mau dipakai, misalkan HPL warna apa yang mau dipakai itu semua bakal ter ter apa ya, tertulis di mood board ya, karena mood board itu kan fungsinya untuk mengumpulkan semua, gambar gambar-gambar furniture, dekorasi, bahan material, ya, untuk yang klien bakal pakai. Kalau udah disetujui semuanya, baru kita masuk ke tahap, invoice dulu ya, dibayar dulu, baru kita masuk ke 3D modeling. Nah, 3D modeling ini tuh berikut bersama renderannya ya, kalau di aku 3D sama renderan. Kayak gini, 3D modeling itu aku nge-schedule-nya anggaplah seminggu ya, kurang lebih segini. Seminggu BTW, hari kerja ya, kalau hari Sabtu, Minggu misalkan kalian mau 2 hari libur itu nggak apa-apa, silahkan disesuaikan, kalau pengen 1 hari libur juga nggak apa-apa yang tiap hari Minggu misalkan mau libur, nggak apa-apa. Jadi disesuaikan aja sama teman-teman, kalian pengennya 2 hari libur atau 1 hari libur terserah. Intinya ini adalah hari kerja ya, aku bisa mengerjakan desain-desain klienku itu hanya di hari kerja. Di luar hari kerja itu paling hanya sebatas chat-chat normal aja yang biasa, nggak ada yang soal teknis-teknis kerjaan gitu. Ya, untuk rendering-nya di tanggal sekian, terus setelah kita membuat 3D modeling dan visual 3D, itu kita lanjut ke, meeting Meeting ya, kita meeting-in hasilnya ini, kalau misalkan ada revisi, kita revisi, dan kalau misalkan udah oke nih dengan revisinya, baru kita adakan, invoice lagi nih yang ketiga terakhir yang pelunasan. Jadi intinya pelunasan ini harus dibayar sebelum kita bikin gambar kerja, oke? Nah, anggaplah, schedule plan-nya itu sama dengan real schedule-nya. Nah, kayak gini nih, ya. Ini dan semua ya. Anggaplah udah selesai semua yang jadi 100%. Nah, semua file-file di tahap 4 lagi kita masukin lagi di sini nih, di dokumen ini. Supaya apa? Biar kliennya bisa akses gitu ya. Kurang lebih samalah kayak yang tadi. Dan kalau udah 100% semua, tuh 100% semua. Karena ini kan sebenarnya adalah shortcut dari sini ya. Cuman kalau ini di-shortcut ke tahap yang apa, ini kan judulnya tahap 4. Jadi yang kelihatan cuma tahap 4-nya aja gitu ya. Ini udah aku setting, tabelnya jadi teman-teman bisa pakai, tidak otomatis kok. Jadi kalau misalkan udah oke, komplit gitu ya, udah oke semua dari sisi desainer sama si klien, udah komplit gitu. Nah, selanjutnya masuk ke gambar kerja ya. Gambar kerjanya seperti ini. Gambar kerjanya seperti ini, kalau tahapnya cuman ini aja sih, pembuatan gambar kerja sama pembuatan RAB ya. Ini sekian schedule-nya, tinggal disesuaikan aja sama teman-teman ya. Ini kalau udah selesai, progresnya akan otomatis kalau selesai semua bakal 100% semua, dan di sini kita masukin lagi dokumen-dokumennya apa, gambar kerja, RAB ya, yang PDF-PDF hasil paketnya itu ya, kita masukin di sini. Terus kalau udah 100% semua, udah oke dari klien, kita komplit. Dan ini yang terakhir adalah,
Dokumennya sama aja sih kayak gambar kerja karena kan cuma tinggal nyerahin aja, tapi di sini kayak milestone-nya itu ada penyerahan dokumen paket sama testimoni gitu ya. Kalau testimoninya udah diisi klien, baru kita komplit kayak gitu. Nah, ini contohnya ya. Penyerahan dokumen kita kasih tanggal 15, kalau misalkan udah diisi klien, ya udah dan semua gitu. Oke, semoga teman-teman paham ya. Nah, selanjutnya setelah halaman awal, kita masuk ke menu-menu yang ada di navigasi ini. Nah, menu navigasi ini sebenarnya adalah sedikit detail dari apa yang udah ditampilkan di halaman awal ini. Contoh ya, introduction, kita buka introduction. Nah, kalau dari aku, introduction itu isinya paling kayak ya semacam kata-kata pendahuluan ya, terus penjelasan tahap desain kita ya, ini kurang lebih penjelasan dari tahap-tahap yang, di halaman awal tadi ya, ada pendahuluan, prarancangan, mood board, modeling, gambar kerja, sama akhir ya. Jadi di sini klien bisa, ngeklik nih ya, penjelasan dari masing-masing tahap, kayak gitu ya. Tuh. Tuh, bisa bisa dan ini pun bisa diedit ya, kalau misalkan kayak gini, di sini kan prarancangan aku kasih deskripsi ya. Setelah dokumen kontrak kerja ditandatangani dan DP sudah dibayarkan, kami akan memberikan link form brief kepada klien yang perlu diisi terkait data proyek milik klien termasuk preferensi desain yang diinginkan. Nah, link form brief klien ini kalau kalian pengen kasih sematkan link dalam kata ini, itu bisa banget tinggal dimasukin aja linknya ya. Misalkan www.google.com bisa banget ya. Jadi ini bebas ya, tuh jadi dia, ada apa, pas klien ngeklik langsung terhubung ke link yang dimaksud, halaman yang dimaksud gitu. Intinya ini penjelasan-penjelasan aja ya, gitu dan teman-teman bisa edit ya sesuai dengan tahapan desain teman-teman sendiri karena, bisa jadi tahap desain kita berbeda ya, kayak gitu. Terus di sini ada section komunikasi, intinya di sini, memberitahukan working hours-nya kami itu seperti apa, kami kerja dari hari sekian sampai jam sekian, hari apa sampai hari apa, jam berapa sampai jam berapa, terus untuk waktu responsnya seperti apa, kemudian untuk ketentuan meeting virtualnya seperti apa, ya itu aku tulisin semua di sini. Dan sebenarnya ini pun sudah diketahui oleh klien karena kan pas kita ngasih penawaran sama kontrak kerja itu kan udah ada catatan ini ya di dokumen tersebut. Jadi klien udah nggak kaget dengan aturan-aturan seperti ini karena kita udah kasih tahu pas di dokumen penawaran. Dan dokumen penawaran itu yang jadi acuan kita dalam bikin kontrak, kayak gitu. Nah, ini adalah pemberitahuan untuk, studio hours, kontak, sama meeting-nya virtual melalui apa, Google Meet kah, Zoom kah, atau apa. Kalau di aku sendiri pakai Google Meet. Nah, ini untuk, masukin frequently asked and question aja, ya, kayak misalkan yang biasa sering ditanya sama si klien, ya, ini semua aku udah, apa ya, tulis. Jadi klien udah nggak banyak nanya lagi. Intinya ini bisa disesuaikan ya, teman-teman sendiri bisa edit ini kalau udah punya template-nya, kayak gitu. Lanjut, kita masuk ke, eee, introduction tadi ya, sekarang lanjut ke brief. Oh, ore. Oh, enggak. Oke, nah di form brief, di halaman brief ini adalah halaman untuk kita, apa ya, halaman untuk, klien kalau mau ngisi brief itu harus, masuk ke halaman apa, kayak gitu. Jadi dia jadi teman-teman bisa ngasih tahu, "Oh ya Bu, untuk form brief-nya, Kakak bisa akses halaman brief yang ada di portal ya." Kayak gitu aja, ya. Jadi dari sini si kliennya itu kayak langsung kayak, "Oh gini ya, prosesnya," gitu. Dia langsung tahu, "Oh kuesioner ini harus diapain dulu, terus nanti setelah itu apa, gimana dan lain sebagainya," kayak gitu ya. Nah di sini bisa disematkan link, dan kalau kliennya udah selesai isi, tinggal dia melapor ke desainer bilang, "Kak aku udah selesai isi," dan kalau udah dia selesai isi form brief-nya, Eee, file form brief tersebut yang udah diisi sama si klien tinggal diunggah sama di-upload sama si desainer, nanti desainernya upload dari sini.
Nah, order brief ini kalau misalkan ada hal-hal di luar brief formulir itu yang, dijelaskan sama klien lewat chat ya, yang kayaknya nggak mungkin nih dia taruh di formulir, tapi dia taruhnya di WA. Nah, itu tuh harus dimasukin semua di sini. Kenapa? Biar apa? Biar jadi bukti bahwa memang dia misalkan nih, kamu udah desain desain A ya, tapi ternyata setelah diperlihatkan ke klien, kliennya, kurang suka dan ternyata setelah dilihat dilihat dari brief, ternyata memang desain yang kamu buat itu nggak ada dalam brief form yang udah diisi si klien. Tapi ternyata kamu ingat, brief itu kenapa desain itu kenapa kamu bikin, ternyata karena ada brief yang tidak tercantum lewat form yang cuman dikirim sama si klien lewat WA dan itu tidak tercantum di form. Nah, itulah gunanya kita taruh semua hal-hal yang diminta sama si klien itu di sini, gitu ya. Jadi nggak yang, apa ya, kita, melihat si klien kita bilang sama si klien bahwa, "Ini loh buktinya, ada loh bahwa klien bilang seperti ini." Itu bisa berupa screenshot WA, bisa berupa, screenshot, email, ataupun, kalau lewat telepon aku nggak tahu ya, karena kalau lewat telepon itu kan susah rekamnya, tapi kalaupun lewat telepon aku saranin kalian ngerekam percakapan telepon itu, tapi kalau aku pribadi nggak pakai komunikasi lewat telepon, paling paling maksimal itu lewat voice note aja, dan voice note kalau misalkan kliennya ada minta sesuatu lewat voice note, ya udah upload juga voice note-nya ke sini, gitu ya. Lanjut kita ke kontrak. Nah, ke kontrak ini, form kontrak ini kurang lebih ya untuk dokumen kontrak ya. Dokumen kontrak, draft kontraknya di sini. Jadi kan sebelum ditandatangani sama si klien, kita kan ngasih draft-nya dulu nih untuk dilihat-lihat dulu sama si klien. Nah, caranya kita upload dulu draft kontraknya di sini, terus kita kasih tahu si kliennya, bilang, "Kak, aku udah upload draft, silahkan dipelajari atau dibaca-baca dulu, kalau ada yang kurang sreg atau kurang berkenan atau gimana, boleh kita bahas. Kalau untuk akses draft kontraknya bisa lewat portal Notion di halaman kontrak ya, Kak," kayak gitu. Jadi nanti si klien bisa download dari sini. Nah, terus kalau misalkan kliennya oke, udah nggak ada masalah atau gimana pun, nanti, kamu sebagai desainer tinggal upload kontrak yang udah ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik dari pihak si desainer sama pihak, klien gitu ya. Kalau intinya ini yang upload ini adalah si desainer. Kalau udah ditandatangani, ya udah tinggal dicentang aja gitu ya. Ini bisa diedit kok, yang merah-merah ini. Ini juga kalau pengen diedit silahkan, kalau mau diedit ini bebas banget ya. Teman-teman yang paling tahu, mmm, apa paling tahu bahasa bahasa brand-nya teman-teman sendiri, atau tahapan pekerjaannya teman-teman sendiri, dan enaknya gimana, ya itu teman-teman sendiri yang bisa, menyesuaikan. Nah, selanjutnya adalah billing. Untuk yang billing ini, eee, untuk yang billing ini, itu adalah halaman untuk bayar-membayar ya, invoice, kayak gitulah, pokoknya bayar-bayaran tok ya. Nah, kebetulan anggaplah di billing ini, untuk yang Mister X ini dia pesan paket X dan dia kan pakai 3 tahap pembayarannya. Jadi di sini kita tulis 3 tahap pembayaran. Nah, di sini itu tuh udah secara otomatis dari halaman depan tadi, ya yang di home tadi itu aku shortcut-in tabelnya ke sini, tapi yang diperlihatkan hanya invoice-nya doang. Nah, ini, awalnya tuh kehapus ya. Jadi di sini teman-teman bisa, isi aja harganya misalkan 1 juta, 10 juta lagi. Misalkan 1 juta ya DP-nya 1 juta, kemudian invoice kedua 1 juta, duh, 1 juta dan terakhir 500. Tuh agak oke, 500. Terus schedule-nya harus dibayarkan di tanggal 25, ini tanggal 10, tanggal 25, kayak gitu-gitu ya. Pokoknya samalah kayak yang di awal tadi, cuman ini bedanya ada, mmm, harganya ya, ada harganya, kalau yang sebelumnya kan enggak. Nah, terus untuk file di sini, ini dimasukin file invoice-nya ya, supaya dibayar sama si klien, gitu. Ini juga ini juga. Jadi kalau untuk file ini bebas sih teman-teman mau kirim langsung ke WA-nya,
atau mau, mau kasih lihat bilang sama kliennya bisa diakses di halaman billing boleh banget, tapi kalau mau kirim lewat WA juga nggak apa-apa. Intinya ini untuk, file WA file invoice-nya bisa ditaruh di sini, di-upload di sini gitu ya. Terus, mmm nah, di sini invoice details-nya ini ya itu, informasi nama kliennya, alamatnya, nomor HP, email, terus mau ditransfer ke mana, itu semua ada di sini. Tapi bisa juga dicantumin di file ini gitu ya. Kemudian setelah billing ada form meetings ya. Meetings ini adalah hal-hal yang halaman yang berkaitan dengan meeting-meeting kita nanti sama si klien. Karena klien aku pilih misalkan paket X, yang mana dalam paket X itu ada 3 meeting yang bakal kita lakukan, ya udah di sini, eee, tinggal aku masukin nih link meeting-nya, ya karena aku pakai Google Meet ya udah, kopian link meeting-nya itu aku masukin di sini. Jadi nanti pas di hari H, klien tinggal ngeklik ini gitu. Nanti kan kita bisa informasikan, "Kak, aku udah update ya jadwal meeting kita di portal, silahkan dicek." Untuk link meeting-nya juga ada di portal, silahkan diakses ya kalau kita udah masuk ke jam meeting, kayak gitu. Ya kayak gini. Ini, kalau udah semua progresnya udah selesai. Nah, untuk file di sini tinggal diisi sama hasil notulen, ya hasil notulen dari meeting for brief. Jadi kan aku menerapkan 3 kali meeting ya, ada meeting pas brief ya setelah isi form brief, terus ada meeting pas mood board, sama meeting pas 3D visual. Nah, di sini dimasukin tuh hasil meeting-nya apa aja dalam bentuk PDF ya. Kurang lebih file yang tadi kita sematkan di halaman awal itu bisa dimasukin juga di sini, gitu ya. Mungkin memang teman-teman akan merasa agak ribet ya, portal ini, waduh masukin ini, masukin itu, tapi percayalah teman-teman, pas nanti klien tanya A, B, C, D, E, kita bisa dengan enak gampangnya bilang, bisa dicek di portal klien di halaman ini, di bagian ini, di sini, udah intinya udah jelas lah, udah nggak ada drama-drama lagi, klien nanya kapan A, kapan B, mana ini A, mana B, mana C. Pokoknya portal klien ini lebih lengkap gitu ya. Mau diakses sama si kliennya sangat-sangat aman banget. Ya karena ini kan memang cuman bisa diakses bisa dioperasikan sama si desainer dan klien cuman mode view aja. Jadi, ini enak banget lah pas itu. Terus untuk meeting udah oke, selanjutnya terakhir form feedback ya, feedback kayak gini kata-katanya, terus nanti di sini tinggal dimasukin aja link feedback-nya, link form feedback-nya gitu buat diisi sama si klien. Kayak gitu aja sih dari aku, masuk ke home, nah kayak gitu, oke?